kuat 80 tahun. Artinya gini Bapak Ibu, ini bukan satu ukuran bahwa kalau orang meninggal sebelum 70 tahun berarti tidak menggenapi firman. Tapi Tuhan lewat hambanya, saudaraku, menuliskan ayat ini ada satu batas waktu di mana kita hidup 70, bahkan kalau kuat 80. Artinya saudaraku, sebelum 70 tahun pun banyak orang sekarang sebenarnya udah pingin minta mati. Mungkin itu karena kesusahan hidup, ekonomi, penyakit, hubungan keluarga yang tidak harmonis, macam-macam. Tapi kita bersyukur saudaraku, hari ini kita boleh melihat anak kita, tadi sudah disampaikan, kita bisa melihat anak kita mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. Dia meninggalkan dunia ini di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Dikatakan masa hidup kami 70 tahun. Jadi artinya Bapak Ibu, usia berapapun saudara-saudara kita meninggal, anak kita, keluarga kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berkata, kayaknya dosanya banyak itu. Belum genap 70 sudah meninggal. Jangan saudaraku. Karena usia itu adalah Tuhan yang punya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Satu ayat lagi untuk meneguhkan iman kita di dalam Yesus tentang bagaimana kita menghadapi kematian. Di Wahyu pasal 14 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian saudaraku di Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati. Kok bisa berbahagia? Lalu dikatakan bagaimana? Yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Maka tadi ketika kita dihimbau oleh Bapak Gembala, Yosua telah dipanggil oleh Tuhan, kita bersama berseru haleluya. Kenapa? Karena dia kembali kepada Bapa. Amin saudaraku. Banyak loh orang mati tidak kembali kepada Bapa. Tidak semua orang mati kembali kepada Bapa. Maka firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat. Joshua telah beristirahat. Amin. Kenapa perlu ada kata beristirahat? Memang di muka bumi ini saudaraku melelahkan. Jangankan menghadapi tetangga, kadang menghadapi istri, suami, anak pun melelahkan saudara. Muka bumi ini, maka Rasul Paulus berkata, tempatmu bukan bumi ini, engkau warga kerajaan Allah. Maka jangan terlalu mencintai dunia ini saudara. Amin saudaraku. Tadi kita sudah diingatkan, nanti akhir pertandingan hidup kita sederhana kok. Hanya sekedar kotak ini saudara. Tetapi nantinya saudaraku, setelah ini ada kehidupan yang sesungguhnya. Lalu dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka. Lalu apakah Joshua ini berjeri lelah selama kurang lebih 2 tahun ini? Saya bilang sangat berjeri lelah. Diukur dengan ukuran jasmani kita. Memang saudaraku, kasihan sekali Joshua ini. Masih bayi dia udah harus mengalami penyakit yang luar biasa jahat seperti ini penyakitnya. Dia berjeri lelah. Kita aja yang sehat kalau naik mobil, saya pernah ke sini melelahkan saudara. Apalagi yang sedang sakit. Apalagi yang masih bayi saudara. Sangat lelah. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata Joshua telah beristirahat bersama Bapa di surga. Itu sebabnya kepada kedua orang tuanya secara khusus tentunya. Tentu secara daging kita ada kesedihan. Tidak mungkin tidak. Karena peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidup saya adalah waktu saya kelas 5 SD. Di mana waktu itu mama saya yang paling saya cintai dipanggil oleh Tuhan. Dan pada waktu itu adik-adik saya masih kecil, bahkan yang masih bungsu masih menyusui umur 3 bulan. Itu pengalaman paling menghancurkan hidup saya. Jangan katakan kematian itu tidak menyedihkan. Menyedihkan saudara. Tapi ada janji Tuhan buat kita. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan berbahagia. Karena dia sudah bersama Bapa di surga. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita. Itu sebabnya saudaraku, tiba waktunya kita akan melaksanakan prosesi pemakaman jenazah daripada anak kita yang kita cintai ini, almarhum Joshua Sucipto ini. Maafin ya. Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Maka dunia ini adalah tempat kelelahan saudara.
sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Tapi rohmu kembali kepada Sang Halik pemilik kehidupan, yaitu Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, hai engkau Yosua Sucipto, engkau datang dari debu tanah. Dalam nama Anak, dan engkau pun akan kembali ke debu tanah. Dan di dalam Allah Roh Kudus, tetapi rohmu telah berbahagia, telah bersuka cita di pangkuan Bapa di sorga, karena engkau mengakhiri pertandingan hidupmu di dalam imanmu kepada Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kami kuburkan jenazah anak kami ini ya Tuhan, Yosua Sucipto, di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga, sebelum dimakamkan, silakan yang mau menabur tanah, silakan saudara. Setelah itu kami persilahkan nanti kepada saudara-saudara kami yang sudah menggali